Tahu nggak, ternyata hepatitis B dan C itu 100 kali lebih infeksius daripada HIV/AIDS. Ada satu orang itu positif, kemudian saya tanya, apa tinggal di mana, kos? Saya minta tolong 30 orang yang teman Yang di kos kos. dibawa, kita screening 29 semua tertular. Bisik-bisik UMSU, bocorin aja. Halo semuanya, balik lagi di Bisik-bisik UMSU. Bocorin aja. Oke, kali ini Dwi nggak sendirian karena kita ditemani Dr. Riza selaku Direktur Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, pembahasan kali ini sangat berkaitan dengan anak kos dan merupakan penyakit yang berbahaya juga. Kita akan membahas tentang hepatitis B. Nah, karena dok, tadi Dwi juga baru baca bahwasannya kan dok, kata WHO, menurut WHO nih, hepatitis B itu di Indonesia meraih peringkat pertama untuk hepatitis B. Jadi sangat mengkhawatirkan ya dok ya? Iya, mesti dikhawatirkan. Oke, nah kan ada nih dok hepatitis B dan juga hepatitis C. Apa perbedaan antara dua penyakit ini dok? Baik, saya coba jawab ya, kita bocorin. Nah, jadi gini, kalau bicara hepatitis itu sebenarnya bukan hanya B dan C, tapi bicaranya virus hepatitis, perbedaannya ada hepatitis yang virus, ada yang tidak virus. Kalau yang tidak virus itu disebabkan oleh makanan atau minum jamu. Kebanyakan getahnya, alfa-toksin itu bisa menyebabkan hepatitis. Atau kelelahan. Nah, itu bisa hepatitis, makanya kuning badannya. Tetapi yang perlu dicemaskan adalah yang bervirus. Nah, virus itu dari A sampai Z. Dari semua A sampai Z itu yang perlu dikhawatirkan adalah B dan C. Karena 20% dari penderita hepatitis B dan C biasanya itu mengalami proses kronis dan berakibat pada kematian. Begitu. Berarti perlu digarisbawahi kalau misalnya hepatitis ada yang bervirus, ada yang tidak bervirus. Betul. Berarti penyakit kuning itulah katanya hepatitis gitu ya dok iya, ya? atau liver bahasa awamnya. Nah bahas-bahas hepatitis dan penyakit kuning dok. Kayaknya anak kos tuh sering kali mengalami penyakit kuning gitu dok. Nah faktor yang mempengaruhi itu apa kira-kira dok? Baik, biasanya kalau anak kos ya, di kita perilaku kita persempit anak kos ya. Tapi sebenarnya bisa berlaku kepada siapa aja. Kalau kuning itu biasanya faktor kelelahan. Mungkin karena ngejarkan tesis, disertasi, atau skripsi seperti itu, sehingga kualitas tidurnya, istirahatnya berkurang, ditambah makannya yang serba instan. Nah, itu menyebabkan juga. Biasanya bercampur dengan penyakit lainnya seperti tifus ya, Salmonella typhosa, makanan yang kotor termakan. Nah, tetapi itu bisa sembuh sendiri. Tanpa diobati. Kalaupun dia diobati, sifatnya hanya keluhannya saja ya. Kemudian yang kita perlu khawatirkan adalah hepatitis B dan C. Tahu nggak, ternyata hepatitis B dan C itu 100 kali lebih infeksius daripada HIV/AIDS. Sumpah. Jadi selama ini orang berpikir saya takut AIDS, saya takut kena AIDS. Untuk mendapatkan AIDS itu susah. Tapi lebih gampang dapat hepatitis B. Kapan? Waktu bersentuhan. Antara dua lengan atau dua tangan bagian tubuh yang ada mikrolesi. Mikrolesi itu luka yang tidak terlihat oleh mata. Berarti dengan sentuhan aja bisa tertular gesekan, dok? Iya. Mungkinkah kita tidak bergesekan dengan orang di tempat ramai? Stasiun, tempat antri lainnya, ya kan? Kemudian penggunaan jarum suntik bersama, itu kalau dia punya perilaku narkoba. Biasanya anak-anak yang sekarang nih, anak-anak ABG, suka pakai helm sama, jalan kemana-mana sama. Pada saat selesai, dia menggunakan sisir bersama. Dianggap jatuh cinta, saling sayang menyayangi. Pada saat penggunaan sisir bersama, disitulah terjadinya perubahan penularan virus hepatitis dari salah satu orang yang tadinya tertular, memindahkan kepada pasangannya. Terkadang kan kayak kita nih mikir udah dekat, udah percaya, ya udahlah, nggak mungkin bisa menularkan itu gitu. Padahal dengan hal sepele yang bertukaran pakai sama sisir tadi itu tuh. Sisir sama, atau kadang-kadang ada anak kos dia nginep, nggak sempat pulang karena hujan atau gelap, takut. Akhirnya besok pagi dia mandi, nggak punya peralatan mandi, dia pakai sikat gigi kawannya. Sikat gigi bersama, pisau cukur bersama, itu juga potensi untuk terjadinya penularan hepatitis B. Berarti nggak hanya penularan HIV dan AIDS saja yang bertukar kayak sentuhan kena darah karena ada luka. Iya, gitu kalau kan, darah untuk HIV/AIDS harus jumlahnya banyak, dan itu harus darah segar. Jadi kalau ada isu orang ditusuk jarum pakai di bioskop atau di mana nanti kena HIV, enggak. Karena kalau darahnya udah mati dia nggak akan bisa menularkan. Berarti harus darah segar ya? Darah segar.
Oke, karena memang banyak kali dok, kayak kawan-kawan dulu ya kan dok, apalagi anak kos gitu ya kan, makannya sembarangan, kayak makan tuh nggak di jam-jam yang memang harus jam 12, tapi Iya, kayak lewat-lewat makan, terus juga tidurnya juga suka begadang ya betul, akhirnya sakit kuning gitu dok. betul. Jadi ya oke, ternyata sangat membahayakan ternyata Sangat membahayakan. hepatitis B ini gitu. Nah selain itu dokter, kalau misalnya nih kan anak kos ini tuh sering sepele, ya kan dok, kayak ya udahlah kelelahan dikit, nggak sembuh sendirinya ini. Padahal ada faktor yang pokoknya itu tuh bisa menjurus ke penyakit hepatitis B itu sendiri, Ada. gitu dok. Jadi masa inkubasi pertama itu dia demam ringan. Oke. Makanya perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium HBsAg, ya kan? Kalau di sananya dia positif, baru di pengobatan atau HBsAg, ya kan, untuk melihat apakah virusnya hepatitis B atau virus hepatitis C. Kalau dia merasakan demam, terus dia menggunakan obat penghilang rasa demam atau gagal hilang, masuk minggu kedua virus berubah bentuk. Oke. Nah, disitulah mulai dia merubah bentuk sel dari hati. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang bilang dulu kena santet, karena pada penderita hepatitis B atau C, pada masuk tahap serosis hepatis atau terminal, itu hatinya ada rambut, ada tulang. Oh iya dok. Karena semua sel berubah bentuk. Oke. Begitu. Dan biasanya itu orangnya biasanya kurus, perutnya buncit. Oke. Siapa yang perutnya buncit? Gitu. Takut. Iya. Oke, Jadi Dok. begitu. Jadi harus hati-hati. Jadi memang perilaku yang kita anggap biasa, yang kita anggap lumrah, atau biasa, atau dibalut dengan kata sayang dan cinta, itu sebenarnya ada misteri di dalamnya. Oke, jadi perlu hati-hati ya dokter ya. Iya. Oke, ada misteri di dalamnya. Oke dok, seberbahaya apa antara hepatitis B dengan hepatitis C? Maksudnya bahaya mana nih, B atau C gitu dok? Kalau dari secara klinis sama-sama. Sama-sama Sama bahaya. Hanya bedakan virusnya, satu virus si B, satu virus si C. Oke, berarti bukan dari hepatitis B bisa bertambah menjadi hepatitis C, bukan gitu ya dok ya? Berarti perbedaan. Perbedaan. Oke, nah bedanya apa dok dari gejalanya? Hampir sama. Hampir sama, Hampir nggak ada sama. bedanya. Cuma nanti waktu titer atau pemeriksaan di laboratorium, penyebab hepatitisnya ada nanti apa tadi saya katakan, ada HBsAg, ada HBcAg. Jadi penyebabnya yang mana yang positif. Seperti itu. Gitu ya. Kalau hepatitis A itu biasanya pada chef ya, tertular masakan dia, tertular kepada orang yang makan, itu biasanya sembuh sendiri dalam 2 minggu. Selain dari bersentuhan, ada lagi nggak dok yang bisa menularkan hepatitis B ini? Selain kayak tadi satu sisir yang sama. Ya biasanya kalau memandikan jenazah pada penderita hepatitis B, pada saat memandikan biasanya keluarga itu kita cek, dan itu screening biasanya positif tertular pada saat menggosok tubuh jenazah atau hubungan badan. Oke. Terus kemudian deep kissing, Oke. ya kan? Gitu. Deep kissing jangan terlalu kenceng sampai berdarah-darah, itu jangan sampai. Oke, itu berbahaya Iya. gitu ya dok. Terus ini dok, satu alat makan. Kan sering nih dok, kayak anak-anak kos kan kayak icip lah makanannya gitu kan, pakai sendok punya temennya gitu, nggak pakai sendok Kalau sendiri. alat makan sih masih kecil ya potensinya. Yang bahaya itu kalau pakai sikat gigi bersama, Oke. pisau cukur bersama, kemudian tadi sisir bersama, yang sifatnya itu membuka luka, ya, walaupun kecil. Nah, itu juga potensi untuk tertular. Gunting kuku dok. Gunting kuku juga bisa. Oke, jadi mulai dari sekarang jangan untuk bertukar-tukar. Iya, sebaiknya sendiri aja. Sendiri aja, punya kita sendiri. Oke. Kalau alat makeup dok, kayak brush kan banyak nih kayak cewek-cewek. Ih, lipstick ya, lipstick, bagilah lipstikmu. Pakai. Sifatnya kalau yang pribadi jangan pakai bersama lah. Oke, berarti nggak boleh ciwi-ciwi, nggak boleh Iya. berbagi alat makeup ya dok ya. Iya. Kalau bisa punya sendiri gitu Punya ya sendiri dok. kalau mau aman. Oke, handuk juga bisa dok. Handuk bisa, karena waktu dia gosok kenceng-kenceng kan ada luka. Itu pindah ke sana alat mandi. Oke, ternyata banyak sekali faktor. Kalau baju, nah ada pertanyaan dari kameramen Biasanya kita, saya dok. pernah screening, ada satu orang itu positif, kemudian saya tanya apa tinggal di mana kos, saya minta tolong 30 orang yang teman Jangan di kos kos. dibawa, kita screening 29 semua tertular. Yang satu itu kenapa nggak tertular dok? Yang satu itu mungkin dia punya imun yang tinggi, Oke, berarti imunitas. imunitas, Sangat makanya sekarang ini. kan ada vaksin untuk hepatitis. Oh, nah itu dia. Kita berbicara tentang vaksin dok. Apakah kita yang tidak terpapar hepatitis B harus wajib banget nih untuk vaksin hepatitis? Seperti tadi di awal kita ngobrol, kita nggak mungkin nggak salaman sama orang, nggak mungkin ketemu dengan komunitas banyak orang, dan nggak mungkin kita juga ke tukang cowok-cowok biasanya nih pakai pisau cukur bersama kan sama peserta, terus ke poli gigi, ya kan? Maka bagusan kita
protek diri sendiri dengan menggunakan imunisasi vaksin hepatitis B itu 3 kali. 0, 1, 6. Artinya sekarang 1 bulan kemudian dan bulan ke-6 seperti itu. Kemudian nanti 5 tahun sekali booster. Oke, gitu Dok. Berarti memang harus bertahap, tidak Harus. hanya sekali aja. Tidak sekali. Nah, itu untuk vaksin itu bisa didapatkan tuh di mana, Dok? Di tempat pelayanan kesehatan. Di mana aja ada Di mana saja sekarang yang ya? menyediakannya. Nah, kalau misalnya nih, siapa tahu anak UMSU pengen vaksin hepatitis di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah kita sudah tersedia, Dok? Sudah tersedia, tetapi Oke. karena memang jumlahnya terbatas harus di-list dulu supaya disiapkan stoknya. Oke, berarti nanti bisa datang, daftar dulu gitu ya, Dok ya. Nanti kita cek ketersediaannya gitu. Iya, betul. Nah, untuk kasus hepatitis B sendiri, Dok, di Sumatera Utara khususnya tuh di Medan banyak nggak, Dok, dokter temuin? Kalau dari data statistik itu setiap tahun 3 kali lipat jumlahnya. Setiap tahun. Oh my Iya. God. Karena memang sebanyak 254 juta orang Iya. ya, Dok ya, di Indonesia. Iya. 6,7 juta penduduk terinfeksi Terfeksi. hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C. Iya. Nah, berbicara dengan vaksin kan, Dok, pasti kan nggak murah ya kan, Dok ya, pasti ada biayanya. Boleh di-spill mungkin di sini ada yang tergerak mulai dari lihat podcast kita nih, Dok, ya Iya. kan? Oke, detik ini juga aku mau vaksin hepatitis. Boleh di-spill, Dok, untuk harganya berapa kira-kira? Oke, baik. Kalau harga sebenarnya ini kan tergantung daripada harga vaksin ya, HNA plus PPN, terus kemudian dari rumah sakit berapa harga, tapi range-nya itu sekitar 1 kali suntik itu sekitar 150 sampai 250-an. Oke, masih 1 bisa kali suntik. worth it lah di kantong mahasiswa. Iya. Kalau bawa kartu Muhammadiyah bisa didiskon. Oke, bisa diskon. Tapi berapa diskonnya masih dirahasiakan. Oke, nanti boleh langsung hubungin Dokter Riza untuk mendapatkan diskonnya gitu. Iya. Oke. Nah, tunjukin podcast ini, Dok, aku baru aja nonton podcast dokter gitu. Boleh lah, Dok, kasih diskon gitu bisa ya, Dok ya? Boleh. Boleh. Sekarang harus juga vaksin karena memang untuk Proteksi diri sendiri ya, Dok ya. Oke. Kalau misalnya orang yang sering olahraga bisa nggak tertular hepatitis ini? Tapi dia nggak vaksin. Maksudnya dia sering olahraga, makanannya juga sehat, tidurnya juga teratur gitu, Dok. Jadi pengalaman saya pernah dulu di lembaga olahraga besar di Jakarta. Itu saya nggak usah sebut namanya. Itu terkenal, masuk TV sering dan nasional. Itu saya cek atletiknya itu terpapar virus. Oke. Karena itu bukan masalah kegiatan stamina, tetapi perilaku yang dilakukan yang menyebabkan virus itu masuk dalam tubuh. Virus tidak bisa hilang dengan hanya olahraga, kecuali penyakit kardiovaskuler atau penyakit lainnya itu bisa dengan olahraga. Oke, berarti sangat bisa terjadi walaupun kita sudah melakukan pola hidup yang sehat. Betul. Gitu ya, Dok ya. Karena biasanya orang kalau dia nge-gym misalnya, kemudian waktu dia sauna, terus waktu dia alatnya kan banyak yang terpapar bersama kan. Oke, berarti sangat dekat sekali bisa dibilang ya, Dok ya, Betul. virus ini dengan kita karena Kehidupan kita kita. juga berinteraksi dengan orang. Terus Iya. tadi dokter menjelaskan ketika kita di poli gigi, walaupun menurut kita itu tuh udah sangat disteril ya kan, Dok ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita semua bisa terpapar virus dari Iya. hepatitis ini, Dok. Oke, mungkin boleh berikan dokter pesan untuk anak kos lebih khususnya karena emang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ini yang cuek dengan pola hidupnya gitu. Baik. Jadi gini, kepada adik-adik mahasiswa yang saat ini istilahnya tinggalnya bersama dengan teman-teman jauh dari orang tua di kos-kosan, bahwa perlu diketahui hidup sehat itu bukan hanya sekedar melulu menu makanan yang bergizi atau exercise, olahraga rutin, tetapi perlu diperhatikan perilaku pribadi yang menyebabkan potensi terjadinya penularan virus, seperti penggunaan jarum suntik bersama, terus kemudian penggunaan media-media yang menyebabkan perlukaan, walaupun sekalipun luka itu kecil atau mikrolesi. Nah, jalan satu-satunya adalah mulai dari sekarang sadar akan untuk dilakukan vaksinasi, dan sementara itu usahakan pemakaian alat makan jangan bersama, alat mandi jangan bersama, alat-alat yang sifatnya pribadi usahakan tidak dibagi dengan teman-teman satu kos, seperti itu.
Oke, jadi lebih sadar ya dok ya, aware Iya. tentang kesehatan diri sendiri ya dokter ya. Iya. Penasaran karena dibilang dokter jamu. Kita sering minum jamu dan ya kan dokter jamu itu ternyata bisa buat hepatitis atau kayak apa tadi Oke, dok? jamu yang dimaksud bukan jamu saset. Oh, oke. Kalau jamu saset atau herbal itu udah terukur. Oke. Biasanya orang zaman dulu tuh suka ngerebus sendiri, Mm-mm. ya kan, saking pengen makan temulawaknya direbus banyak-banyak. Padahal kan sebenarnya zat yang mau diambil itu kan sedikit, namanya fitofarmaka, hanya sedikit. Nah, tapi karena terlalu banyak dan caranya tidak dengan benar, direbus, akhirnya getahnya itu ikut termakan, itu namanya aflatoksin. Oke. Dan menyebabkan hepatitis. Kan banyak orang makan pepaya jadi kuning, makan apa jadi kuning gitu loh. Oke, itu kalau secara berlebihan juga Iya. nggak bagus ya dok ya. Oke, berarti kalau kita sering yang 5.000 itu, Mari. yang ibu-ibu jamu itu dok. Itu ibu-ibu jamu tuh kalau dia peres itu juga harus hati-hati juga. Oke, tapi nggak sering kok dok. Ya, Tapi masih aman ya dok ya. masih aman. Kalau nggak terlalu Tapi sering. jangan sering-sering juga. Iya, jangan sering-sering juga. Karena kita beranggapan dengan minum jamu stamina kita terjaga gitu ya dok ya. Betul memang, tapi lebih besar kan sugesti. Karena yang diminum kan Betul. yang hindari pahit-pahit. Akhirnya Oke. cuman beras kencur sama temulawak. Oke. Yang jamu yang lain bener-benernya kan nggak diminum. Berarti segala jenis penyakit itu timbul dari sugesti kita dok. Sugesti dan kemudian perilaku lah ya. Oke. Kalau untuk yang virus lebih kepada perilaku. Oke, terima kasih dokter sudah Iya. membersamai kita di Bisik-Bisik UMSU. Pembahasannya seru banget karena memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya kan dokter Iya, ya. betul. Mudah-mudahan kita lebih sadar terkait kesehatan kita dan virus hepatitis B ataupun C ini ya dokter ya. Bisa dihindari. Iya, bisa dihindari. Terima kasih dokter. Baik, Nanti kita terima ngobrol-ngobrol kasih. lagi Iya. dengan pembahasan yang lebih asik dan seru lagi dokter. Boleh. Oke, terima sehat-sehat kasih. ya dokter. Mari. Sekali lagi Bisik-Bisik UMSU. Bocorin aja. Oke. Bisik-bisik UMSU